Halo saudara, ketemu lagi dengan saya Om Adi Botak. Tetap di Kupas Tuntas segala masalah tentang cicak hijau. Ya. Pada hari ini saya bikin konten lagi ya buat rekan-rekan ZBP lover ya. Tidak lupa saya mengucap syukur sampai saat ini masih diperkenankan untuk edukasi, dan saya juga tidak lupa berterima kasih kepada saudara-saudara ZBP ya yang selalu support saya agar tetap semangat untuk edukasikan ZBP ya. Nah, kebetulan pada hari ini ada tamu ya, biasa lah ya, udah biasa sebetulnya sih, sering main lah di sini nih di markas ZBP. Om Adi Botak. Iya, bersama kolik ya, yang sudah bisa dibilang saya katakan sudah bisa ya, udah mengerti lah ya ZBP karena udah mulai sering menjuarakan di lomba-lomba ya, udah mulai sering juara dengan beberapa burung ya, itu udah mulai sering dijuarakan oleh kolik. Jadi ya, tapi si kolik ini tetap sering main kemari gitu kan, jadi tetap terus mengilik-ngilik sesuatu. sesuatu ya, itu istilahnya itu mencari ilmu lah ya gitu kan. Ya saya pun juga sama-sama selalu tetap belajar juga gitu kan, sama-sama belajar, cuma paling enggak mungkin karena saya pengalamannya lebih gitu kan, lebih jam terbangnya sama pengalaman pegang burungnya lebih gitu kan, jadi ya dimana edukasi saya ini berdasarkan dari pengalaman saya, tapi melalui juga riset juga istilahnya ya, praktek dalam menggantang kayak gitu kan, dalam mengamati burung sampai menjiwai gitu ya, menjiwai burung itu itulah yang membuat kita akan lebih mengerti ya, menjiwai burung, dan serta praktek, tapi gitu ya, praktek disertai dengan logika lah ya kayak gitu, yang akhirnya dengan adanya riset berulang-ulang yang akhirnya akan dijadikan untuk kesimpulan ya di dalam ZBP gitu. Jadi ZBP ini sebetulnya kejadian yang nyata dialami gitu, yang saya alami juga. Terus mulai dengan udah banyak ya yang memakai ZBP ini, yang paling nggak yang udah lumayan lama dan berhasil ini, yang lebih mengerti ya, paling nggak itu ngerti oh ZBP itu seperti apa gitu. Walaupun sebetulnya di konten-konten yang sudah saya share itu istilahnya dasar ZBP ya gitu, itu semua masih ada penjabarannya, karena menyangkut juga yang kemarin tuh ZBP bola wali kayak apa kayak gitu-gitu ya, itu nanti akan waktu yang akhir itu kan saya akan menerangkan ya kan gitu, bola wali yang namanya ZBP itu enggak, istilahnya itu bukan hanya makan kenyang saja gitu kan gitu. Jadi yang pertama kayak, nah ini gini maksudnya ini saya hanya mempersimpel sebetulnya gitu ya, makan kenyang gitu istilahnya, makan warak gitu kan, yang penting makan kenyang gitu ya, itu hanya mempersimpelnya aja. Makanya orang pengennya pada simpel ya, simpel kalau cuma simpel nanti nggak ngerti, yang penting makan kenyang aja gitu kan. Makanya lah di sini nih, di edukasi saya ini agak berbeda dengan yang lain-lain, karena saya itu harus ada penjabarannya ya. Bener Om. Jadi makan warak gitu kan, makan kenyang itu biar jadi daging, tenaga apa kayak gitu. Tapi
harus diseimbangkan dengan makan buah pisangnya gitu kan, seperti itu. Nah terus yang dimana kalau settingan tersebut nggak hanya seperti itu aja gitu kan, jadi ada istilahnya itu set pola wale ya. Set pola wale itu istilahnya ada tahapan-tahapan lain selanjutnya selain hanya istilahnya makan kenyang, duduk di satu titik terus hanya makan aja gitu kan, yang penting makan kenyang kayak gitu. Itu sebetulnya itu baru dasar gitu, dasarnya seperti itu lah SBP gitu kan. Nah kalau saya kan belum ini ya, istilahnya itu belum menerangkan kalau yang namanya kerusakan ini, kerusakan itu harus digimanain kayak gitu kan. Nah itu kan istilahnya harus dikikis dulu gitu kan, dikikis. Karena kerusakan itu ada banyak gitu, dan mengkikisnya ya beraneka ragam lah ya gitu kan, istilahnya tinggal kerusakan dulu apa kerusakannya gitu kan. Nah disitulah. Nah di sini kiranya tadi kayaknya sebelum ini kan tadi ketemu sempat berbincang-bincang ya sama kolik gitu, pengen apa itu menanyakan sesuatu lah gitu. Jadi gini Om, dari masih banyak lah ya teman-teman ini yang mengikuti set BP itu menanyakan, saya udah set BP Om gitu, tapi kok burung lambat on gitu, entah dikeluarin dari rumah, entah di gantangan. Itu kayaknya gimana Om menurut penjelasan Om Adi sendiri tentang burung yang lambat on? Oh iya, jadi gini, saya biar semua rekan-rekan tahu lah ya, yang rekan-rekan ZBP ini ya, biar tahu kalau yang sudah pada tahu tapi lebih dalam lagi, maksudnya gitu ya, lebih dalam lagi itu saya akan menjelaskan burung kronologi yang berkronologi lambat on ya. Itu yang pertama saya akan menerangkan dari sebabnya dulu ya, pastinya ya kan, sebabnya. Berarti banyak nih Om sebabnya Om. Banyak sebabnya pasti gitu kan, karena burung lambat on itu hanya dikiranya istilahnya ya kekenyangan atau nggak kondisi begitu aja kan, tapi sebetulnya itu ada banyak, dan sebenarnya udah menjadi rumus bagi saya gitu, udah ketahuan gitu kan, burung itu kok udah tak ZBP tapi dikeluarin nggak langsung on gitu kan. Itu ya udah ada rumusnya. Rumus maksudnya itu rumus dari sebabnya kok kenapa nggak langsung on gitu kan. Nah itu yang pertama itu biasanya burung itu udah ngebos. Jadi burung ngebos sehingga kalau dikeluarin dia nggak langsung on gitu kan, karena masih terbawa, kalau apalagi kalau ngeliat ditongkrongin nih, dikeluarin terus ditongkrongin sama si pemilik nih, ya nggak bunyi-bunyi karena masih ngebos kan gitu. Jadi nah itulah, itu yang pertama. Yang kedua itu burung itu udah jinak biasanya. Udah jinak sama si pemilik? Enggak juga, sama semua orang. Sama semua orang. Jadi udah berkarakter jinak. Ya. Jadi burung itu menjadi jinak. Yang istilahnya dulu bahan kan pasti giras ya, semua burung bahan kan. Itu kan melalui proses-proses gitu kan, itu akhirnya menjadi jinak. Nah jinak itu kan karena apa gitu kan? Ya karena selalu berinteraksi kepada manusia gitu kan, itu sehingga menjadi jinak. Nah jinak pun itu bisa juga dari akibat dari kita sendiri yang sering menggoda-godain gitu kan. Nah itu terus bisa juga dari jam terbang ya kan, jam terbang istilahnya tuh sering digantang kayak gitu kan, itu tuh bisa mengakibatkan jadi jinak yang akhirnya jadi ngebos. Tapi inti pertamanya itu
burung yang lambat on itu ngebos. ngebos. Nah itulah istilahnya ini mau normalin lagi ke istilahnya liarnya ya gitu ya, istilahnya biar ada naluri hutannya gitu kan, dia menyangkut yang dulu di konten-konten dulu lah pasti ada ya gitu kan. Kita jaga supaya Naluri hutannya tetap ada karena kalau naluri hutan kan lebih liar gitu ya, lebih fresh, lebih seger, lebih berpower, lebih inilah. Nah itulah di situ itu caranya ya seperti itu, tapi kan nggak bisa instan gitu kan, karena kembali yang saya sebut tadi itu kita proses dari bahan untuk sampai, apalagi udah sampai podium terus gitu kan, itu berproses ya kan, sampai terjadi ngebos itu kan bisa antara 3 tahun gitu kan, selama 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun kan berasa ya kan, apalagi di tangan orang itu kan nggak tahu kan. Ternyata tiba-tiba kalau dikumpulin semua itu udah terjadi 10 tahun gitu kan. Nah, udah bawa tangan, bawa orang lah ya kayak gitu kan. Akhirnya terjadi burung ngebos gitu kan. Nah itu kan memakan waktu cukup lama sebetulnya yang kita nggak sadari. Jadi ya kalau kita mau bikin fresh lagi ya tidak bisa langsung instan. Ada istilahnya itu tahap demi tahap. Treatmentnya itu dari tahap demi tahap ya gitu kan. Dari awalnya ya kita jangan terlalu manjakan itu burung istilahnya gitu kan, istilahnya dicuekin lah ya. Tapi ini Om, dalam artian dicuekin ini dirawat dengan rawatan ZBP 1 titik atau kita rawat seperti orang-orang rumahan pada umumnya Om? Nah ini jadi sebetulnya dua-duanya juga bisa. Gitu. Dua-duanya juga bisa, tapi istilahnya 2 versi ya, bisa di ZBP dulu dengan dicuekin tapi terus nanti dirawat harian bisa. Nah atau langsung dirawat harian rumahan orang biasa juga bisa, nggak apa-apa gitu kan. Yang penting cuma istilahnya itu nggak terlalu banyak bau tangan, apa maksudnya tuh terlalu interaksi lah sama itu burung kayak gitu. Intinya itu. Nah itu dengan rutinitas istilahnya rawatan harian, biasanya kan orang itu kayak kelanganan itu kan ya dibersihin, kasih makan, jemur, mandi jemur gitu kan gitu, nanti sore kasih makan lagi, sudah kayak gitu kan. Misalnya rawat biasa harian rumahan. Nah terus itu berproses sampai nanti itu stabil, badannya bagus ya kan, tidak kempes dan tidak ngembung ya kan, pokoknya sampai stabil dulu, standar. Baru nanti kalau udah standar, dia udah gacor, udah ada vektornya, durasinya udah bagus gitu, pokoknya kesegaran badannya ya gitu. Jadi tetap harus dijaga, harus ada dagingnya tetap gitu loh, maksudnya biar tetap ada daging terus gitu, jangan terus dibiarkan tapi tidak dikasih puding kayak gitu ya. Kalau makan iya bisa, tapi kadang kan terus sama sekali nggak gitu kan, tetap nanti jadi kempes kan. Kalau udah kempes terjadilah nanti burung terlantar yang setiap melihat jangkrik jadi terus ngejar-ngejar aja kayak gitu kan. Nah itu ya itu lumayan lama juga nanti jadinya kan, nggak sembuh-sembuh ngebosnya. Gitu kadang udah jadi nggak ngembung ya kan gitu, nggak ngembung tapi kelaparan karena nggak ada tenaga, tapi mengembalikan badannya supaya gemuk lagi kan nggak langsung instan juga, butuh waktu juga gitu kan, butuh waktu kayak gitu. Kalau langsung dicor jangkrik aja nanti nggak bisa juga karena peternakannya nggak bagus juga ya kan gitu, harus makan buahnya harus bagus juga kan. Nah itu jadi ya melalui proses tahap demi tahap lah ya. Nah itulah tuh. Nah, tapi ini Om, dari kedua itu udah kita jalan misalnya Om, udah proses lah, waktu setahun, tetap nggak kena Om. Itu ada nggak treatment yang Om Adi punya selain 2 itu Om? Sebetulnya kalau udah bener dan udah mengerti setahun harusnya udah kena sebetulnya, karena kan gini, ada kita itu yang ada
istilahnya teledornya atau apa gitu ya gitu saat burung itu udah mulai, karena biasanya nggak kena itu karena adanya kayak burung yang istilahnya ngebantet ya gitu kan, ngebantet dari segi istilahnya itu bulu lama yang nggak jatuh-jatuh, itu ngebantet bulu jatuh gitu loh, bulu istilahnya itu kayak bulu nyeri tapi kok susah bener jatuhnya gitu, jatuh bulan itu susah banget. Nah itu sebetulnya burung tersebut itu stres sebetulnya, walaupun terlihat gacor dan normal tetap. Tapi gini Om, penyebab stresnya itu apa Om? Kalau boleh tahu. Penyebab stresnya itu gini, dia trauma kalau mau menurunkan bulunya, trauma karena dia burungnya fighter, terus wah kalau turun bulu nanti saya digantang, jadi istilahnya ya gitu, bahasa kejiwaannya kayak gitu. Kalau nanti saya lagi turun bulu dalam kondisi yang pengen turun bener-bener habis, saya nanti digantang lagi gitu kan. Jadinya kejiwaan dia itu merasa takut menurunkan bulunya, dan biasanya istilahnya itu daging dia ngunci maksudnya itu apa namanya kan ada yang namanya kurus ngunci gitu ya, buat gemuknya itu susah, tapi ada juga yang orang gemukinnya agak cepat gitu kan, ada kayak gitu. Jadi karena istilahnya tuh ngunci, kurus ngunci lah gitu ya. Nah itu juga bikin penyebab jadi ngebantet, karena kalau badan mekar biasanya nih rata-rata badannya dagingnya makin mekar makin tebel, dia terus bisa menurunkan bulu biasanya gitu. Ya, paham. Tapi Om, perlu nggak sih Om kayak di apa kita maksudnya nge-freshingnya itu benar-benar kayak taruhlah dihutanin gitu loh Om, apa semi apiari gitu, perlu nggak Om kayak treatment itu Om menurut Om Adi? Ya kalau ada lahan tempadan ini ya nggak apa-apa gitu kan, itu nggak apa-apa gitu. Jadi kayak di istilahnya dihutanin, tapi kan proses ya yang pasti ya kayak gitu, untuk proses gitu kan agak lama lah, dan kita juga harus amati juga ya kan, burung itu ngedrop apa enggak gitu kan. Iya, takutnya kan kalau kayak gitu dia kaget ngedrop, stres atau apa gitu kan, kita tetap harus amati peningkatannya kayak gimana gitu kan, kesehatannya, kesehariannya itu kan penting lah ya. Tapi ini Om, mau nanya lagi nih Om. Itu kan tadi ada pembahasan burungnya stres, ngebantet. Ketika burung ini mau menurunkan bulu, tapi si majikan ingin burungnya digantang, jadinya yang menyebabkan burung itu betul. bantet. Iya, itu betul. Ya, itulah. Nah, ya itu balik lagi ke pertanyaan yang awal tuh Om. Masih menyambung berarti ya, yang mengakibatkan burung ini lambat on. Ya, ada sambungannya ada. Cuma untuk burung lambat on itu kan lebih cenderung nomor satunya kan membos tadi ya. Membos itulah. Itu yang bikin burung itu jadi lambat on kalau kita keluarin dari pembuat ZBP gitu. Tapi dalam artian bukan berarti burung ini sebenarnya birahi lah atau apalah, padahal makan banyak gitu. Iya. Bisa jadi sebenarnya stresnya juga ada ya Om. Ya, jadi gini ya, kayak tadi yang dibilang tadi burung stres ya. Pengertiannya bukan berarti burung stres itu stres nggak bunyi apa, burung tetap bunyi gacor, tetap jambul kayak gitu ya, itu tetap. Cuma dia nggak, stresnya itu stres larinya ke ngebantet dari itu tadi itu, jadinya stresnya itu ngebantetin apa, bulunya jadi nggak bisa nurun, jadi badannya nggak bisa mekar gitu ya, karena kan untuk menurunkan bulu kan dia badannya harus mekar dulu ya kan. Jadi kalau burung yang kurus-kurus itu kan bulunya halus-halus nih ya kan, yang walaupun nyilet dia kan bulu, karena dikasih makan jangnya sedikit dia kurus.
nanti dia bulunya tuh kayak halus-halus nih pada nih gitu kan, halus tapi kan nggak ada tenaganya sebetulnya kayak gitu. Makanya kan udah banyak di grup komunitas CHZBP itu sudah banyak yang percaya dan mencoba burung yang lagi rontok banyak banget pun tetap kerja gitu, nggak kayak dulu kan gitu, nggak kayak dulu bulu burung halus mulus, masih ada dorong sedikit aja nggak berani gantang kayak gitu kan. Nah, setelah ZBP kenapa? Karena saya udah buktikan terus gitu, akhirnya cobalah banyak yang membuktikan dan iya juga ya kayak gitu. Yang penting badannya gempal gitu, kronologinya masalah itu udah terkikis, walaupun istilahnya nih ekornya cuma sehelai gitu kan, atau sayapnya sedikit, burung tetap jalan kalau badannya gempal ya kan gitu. Benar, itu terbukti banget lah Om, banyak kalau Iya. yang udah terbukti. Udah itu dulu ya sementara. Oh iya, saya nggak sadar ngobrol-ngobrol panjangan ya ini ya gitu ya. Sementara itu dulu ya kawan-kawan ZBP lover ya, kiranya untuk pembuka lagi ini ya, dibilang pembuka karena udah lama nggak ngonten, terus hari ini ketemu Holik ya, diajak ngonten. Emang saya pengen ngonten lagi karena masih banyak yang harus saya sampaikan sebetulnya gitu kan. Ya udah, ini sementara hari ini dulu. Nah, tunggu konten di selanjutnya. Saya akan lebih banyak lagi menerangkan tentang karakter cucak hijau, kondisi cucak hijau gitu kan, sampai nanti itu ngerawat dari nol gitu, ngefreshin dari nol sampai normal lagi ya, mungkin di situ ya. Ya, siap Om. Sementara itu salam ZBP, kupas tuntas segala masalah tentang cucak hijau. Harus semangat. Salam kepok putih.